Iya, kelihatan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Abad usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita, kehadiran kita di acara pada malam hari ini dinilai oleh Allah dan menjadi salah satu amal yang mudah-mudahan kelak di hadapan Allah diterima di sisinya. Kemudian salawat sering salam semoga selalu terlimpah curahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama kami ucapkan kepada para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, jazakumullah khairan atas kehadirannya bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kajian spesial bagian awal setelah PPKM. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan salah satu dai nasional, yaitu beliau Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Beliau dari Bekasi, yang nanti beliau akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan baik dari sisi pengalaman maupun tentang keislaman sebagaimana yang disampaikan di dalam tema flyer yang sudah kita sebarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pada kesempatan ini insya Allah kurang lebih nanti sekitar 1 jam beliau akan menyampaikan materi berkaitan dengan materi yang sudah kami amanahkan kepada beliau, yang sudah diketahui oleh jamaah semuanya. Nanti kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, kemudian kita mengambil ibrah dari apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Maka dari itu tidak panjang lebar kami menyampaikan, karena beliau sudah berada di tengah-tengah kita semuanya, sudah siap ya. Insya Allah beliau sudah menyiapkan semua hal yang kaitannya dengan itu. Maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan di malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya sebuah hidayah bagi kehidupan kita seorang muslim, yang mudah-mudahan kita banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan dan bagaimana seharusnya menyikapi sebuah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan insyaallah apa yang nanti akan saya sampaikan ini menjadi satu pelajaran dan intinya bahwa hidayah itu adalah sebuah nilai yang sangat besar, yang lebih besar daripada apapun juga. Karena itu siapapun yang mendapatkan hidayah, insya Allah dia wajib untuk menjaga dan memeliharanya. Karena materi inti yang akan saya sampaikan sudah kita dapatkan, maka saya akhiri ceramah saya pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar kan? Intinya udah dapat. Dijaga itu hidayah, dipelihara itu hidayah. Sehingga insya Allah kita mati nanti dalam keadaan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dah, tinggal tanya jawab aja. Ya, tinggal tanya jawab aja. Kok menengahi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian dan juga para asatid dan asatidah, para alim ulama, para tokoh di Kabupaten Kediri ini, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini, walaupun sorenya sampai menjelang maghrib diguyur hujan, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk datang hadir pada acara kajian dan taklim pada kesempatan di malam ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang harus kita syukuri, bahwa Allah masih memberikan kepada kita
kesempatan untuk terus melakukan ibadah walaupun dalam keadaan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dan ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Wa ma yashkuru li nafsi wa ma yashkurullah wa ma yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya rasa syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Tapi ketika kita kufur kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada hamba Allah yang bersyukur dengan cara menempatkan rasa syukur yang telah diberikan itu kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kedatangan agama Islam, kondisi masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Ada masa jeda, namanya fatrah, dari kenabian Nabi Isa alaihissalam sampai menjelang Rasulullah SAW diutus, itu kurang lebih 570 tahun. Masa kekosongan Nabi. Semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit yang kedua, ya, dia diangkat, diwafatkan. Diwafatkan itu bukan dimatikan, tapi ditidurkan sementara, sehingga nanti pada akhir zaman beliau akan diturunkan kembali yang memiliki tugas besar. Yang pertama adalah membunuh Dajjal-Dajjal. Yang kedua adalah membunuh babi-babi, mematahkan batang-batang salib, dan tugas agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah memasukkan kembali orang-orang Nasrani ke dalam agama Islam. Walaupun dia sudah tidak menjadi nabi, tapi dia menjadi makmum kepada Imam Al-Mahdi. Nah, ini ya nubuat yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita. Dan saat itulah ketika Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit yang kedua, masyarakat pada saat itu bingung. Kenapa? Karena tidak ada lagi panutan. Tidak ada contoh bagaimana mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini mereka banyak berbondong-bondong kembali kepada agama paganisme, agama nenek moyang mereka, agama penyembah berhala. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah sonaim buatan mereka sendiri. Sehingga zaman itu dinamakan sebagai zaman yang penuh dengan kejahiliaan. Bukan bodoh dalam arti ilmu, tapi bodoh dalam artian bagaimana mereka melaksanakan ibadah tidak secara langsung, tetapi mempergunakan perantara-perantara daripada benda-benda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah maka dinamakan sebagai zaman jahiliyah. Zaman yang penuh kebodohan dengan masalah ketauhidan dan akidah. Sehingga mereka menanti-nanti sebenarnya. Ya, hampir 570 tahun menanti-nanti apa yang sudah disebutkan sebelumnya nih di kitab mereka. Baik itu Taurat ataupun dalam kitab Injil, akan kedatangan seorang nabi dan rasul yang baru sebagai nabi dan rasul terakhir yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan daripada agama-agama sebelumnya. Tapi mereka tunggu-tunggu gak datang-datang. Allah belum menampakkan kepada mereka. Akhirnya penantian mereka yang selama ini ditunggu-tunggu, Allah pun kabulkan dengan diutusnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan juga sebagai Nabi yang membawa petunjuk dan agama yang hak. Ya. Dalam surat As-Saff ayat ke-9 Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di tengah umat yang pada saat itu gamang, yang menanti-nanti akan kedatangannya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan petunjuk yang hak itu adalah Al-Quran dan agama yang hak itu adalah Islam. Untuk apa? Liyuzhirahu, diangkat, dijohirkan, dinampakkan, dimenangkan, disempurnakan daripada agama-agama yang sudah ada sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul pendahulu. Walaupun orang-orang musyrik itu membenci kepada Rasulullah